Assalamualaikum sahabat Obatin, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel Obatin Sawahmu, channel pertanian yang membahas tentang dunia pertanian. Yang kami sampaikan di channel ini tidak bermaksud menggurui atau mengajari sahabat Obatin, tapi hanya berbagi dan sekaligus menghibur. Di beberapa video sebelumnya, saya selalu membahas pemupukan dengan cara dispray atau biasa sahabat obat ini menyemprot dengan pupuk daun. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas keunggulan pemupukan lewat daun dibanding dengan pemupukan tabur. Tapi perlu diingat bahwa pemupukan lewat daun tidak pernah bisa menggantikan pupuk tabur yang diserap lewat akar. Pupuk daun bukanlah pupuk yang berbahan dari daun ataupun pupuk untuk menumbuhkan daun. Pupuk daun merupakan pupuk berbahan baku organik ataupun kimia dan diberikan tanaman melalui mulut daun ataupun stomata dengan cara disemprot yang bertujuan untuk memberikan unsur hara tambahan bagi tanaman. Selain dari yang diserap oleh akar tanaman, penggunaan pupuk daun harus dilakukan secara berhati-hati, baik dosis, frekuensi, jenis tanaman maupun waktu pemberiannya. Pengaplikasian pupuk daun sangatlah dianjurkan ketika sedang melakukan budidaya tanaman, termasuk juga tanaman padi. Pemberian pupuk daun pada tanaman tidak bisa dilakukan begitu saja atau sembarangan. Hal ini dikarenakan pengaplikasian pupuk daun yang tidak tepat dapat berdampak buruk bagi tanaman itu sendiri. Pada dasarnya, pupuk daun adalah jenis pupuk buatan atau sintetis yang mengandung unsur hara tanaman. Dan pengaplikasiannya adalah dengan disemprotkan pada permukaan daun. Unsur-unsur hara yang terkandung di dalam pupuk daun adalah bentuk garam murni dalam ikatan lemah yang mudah terurai menjadi unsur hara tersedia, sehingga bisa langsung diserap oleh daun tanaman. Terkadang ada beberapa petunjuk pemupukan yang merekomendasikan untuk memberikan pupuk daun pada tanaman. Pupuk ini biasanya diberikan saat tanaman masih dalam masa vegetatif ataupun juga ketika sudah generatif. Ada banyak manfaat yang bisa didapat jika Anda memberikan pupuk daun pada tanaman. Salah satu manfaat yang paling dibutuhkan adalah tanaman mampu menyerap hara lebih cepat atau instan. Akibatnya, tanaman dapat menumbuhkan tunas lebih cepat dan tanah tidak rusak. Pemupukan lewat daun dipandang lebih berhasil dibandingkan pemupukan lewat akar. Hal ini disebabkan karena daun memiliki mulut yang biasa disebut dengan stomata. Stomata tersebut bisa menutup dan terbuka secara mekanis, diatur oleh tekanan turgor dari sel-sel penutup. Jika tekanan turgor meningkat, stomata akan terbuka. Sebaliknya, jika tekanan turgor menurun, stomata akan tertutup. Salah satu faktor yang menyebabkan tekanan turgor adalah banyaknya air yang terbuang melalui penguapan air, yang berkaitan erat dengan matahari dan angin. Jika daun disemprot air, tekanan turgor akan meningkat sehingga stomata terbuka dan menyerap cairan yang disemprotkan. Jika cairan yang disemprotkan bukan air, melainkan larutan pupuk, tanaman akan menyerap air dan zat-zat yang di dalam pupuk tersebut. Itulah sebabnya mengapa unsur hara lebih mudah diserap melalui daun. Apakah pupuk butiran bisa digunakan dengan cara dispray? Jawabannya adalah bisa. Asalkan butiran tersebut berbentuk kristal dan mudah larut dalam air. Aduk butiran pupuk tersebut dalam air, kemudian semprotkan. Keuntungan lain dari pupuk daun ini adalah kandungan unsur hara mikro. Tanaman yang kekurangan unsur hara mikro bisa diberikan lewat daun. Pemberian pupuk melalui daun juga bisa memudahkan sahabat obatin untuk mengatur dosis yang diberikan. Pada umumnya, tanaman hanya membutuhkan unsur hara yang sedikit, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga pupuk diberikan dalam dosis yang sedikit. Pupuk yang diberikan melalui tanah tidak semuanya bisa mencapai akar tanaman, karena adanya beberapa kendala yang berasal dari sifat kimia pupuk atau sifat kimia tanah. Sementara pupuk yang diberikan melalui daun bisa terserap lebih optimal. Terus, kapan waktu yang tepat untuk pemberian pupuk daun? Waktu pemberian pupuk daun memang tidak bisa dilakukan sembarangan, karena akan menyebabkan pupuk itu tidak terserap secara sempurna. Penyemprotan tidak boleh dilakukan pada malam hari, panas terik, ataupun saat menjelang hujan. Pupuk daun yang diberikan pada malam hari menyebabkan pupuk tidak terserap sempurna,
karena kondisi mulut daun sedang menutup. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan pupuk. Penyemprotan yang dilakukan pada saat matahari yang sedang terik dapat menyebabkan air cepat menguap, dan butiran yang sangat kecil pupuk hanya menempel pada permukaan daun. Butiran sangat kecil ini tidak bisa diserap daun jika bukan terbentuk larutan. Pupuk yang tertinggal di permukaan daun justru akan menyerap air dari dalam daun. Hal tersebut dapat menyebabkan tanaman mati. Pupuk ini memang bersifat hygroskopis atau mudah menyerap air. Pupuk yang diberikan saat menjelang hujan juga bisa menyebabkan pupuk tidak terserap dengan sempurna oleh daun. Hal ini disebabkan pupuk langsung terbujur oleh air hujan dan larut ke dalam tanah. Jadi, kapan waktu pemberian pupuk yang tepat? Penyemprotan bisa dilakukan pada jam 8 sampai jam 10 pagi atau pada saat sore hari jam 3 sampai jam 5. Dengan catatan hari sedang cerah dan tidak mendung. Pada saat itu stomata sedang terbuka sempurna sehingga meminimalisir kehilangan pupuk. Untuk tanaman yang ternaungi dan berada di daerah pegunungan, penyemprotan bisa dilakukan pada siang hari. Tanaman yang berada di daerah pegunungan biasanya selalu diselimuti kabut walaupun tidak turun hujan. Hal tersebut menyebabkan sahabat obating bisa melakukan penyemprotan kapan saja, asalkan bukan pada malam hari atau sedang hujan. Kelebihan pupuk daun lainnya adalah penyemprotan bisa dilakukan bersamaan dengan penggunaan pestisida, JPT maupun hormon. Oleh karena pemupukan lewat daun ini lebih mudah menguap, maka disarankan diaplikasikan 7 sampai dengan 10 hari sekali selama masa tanaman. Jenis pupuk yang diberikan sesuaikan dengan kebutuhan unsur hara fase perkembangan tanaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk para petani semuanya. Dan insya Allah kedepannya saya akan terus memberikan informasi yang menarik lagi di dunia pertanian, khususnya tanaman padi. Jika video ini bermanfaat, silakan sahabat obating klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi yang menarik di seputar dunia pertanian, khususnya tanaman padi. Sekian dulu video dari saya David dari channel Obatin Sawahmu. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.